Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kembali lagi di dalam program GPD Film Latih Mas Menyapa. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara. Kita simak dengan seksama. Setiap kalimat yang akan saya bacakan di dalam perikop ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Peristiwa ini terjadi sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia. Jam 3 pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Secara sontak, mereka terkaget. Mereka kira itu hantu. Dan Yesus pun berkata, "Jangan takut, ini aku." Kemudian Petrus, yang kita tahu, dia bilang, "Guru, Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan apa yang terjadi? Yesus merespon, "Datanglah." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus berjalan di atas air. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah mujizat Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin seseorang berjalan di atas air. Secara hukum alam tidak akan pernah mungkin terjadi. Tetapi Petrus melakukan hal itu bersama dengan Yesus. Ada 3 hal yang kita pelajari di dalam pelajaran tentang di perikop ini. Yesus berjalan di atas air. Tentang Petrus ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kita akan melakukan hal yang mustahil ketika kita bersama dengan Yesus. Amin. Tidak mungkin orang bilang, "Kamu menyelesaikan masalah ini, masalah kamu terlalu berat." Tidak mungkin masalah kamu ini, masalah keluarga terlalu rumit, tidak mungkin selesai. Pasti kamu berpisah dan broken dan lain sebagainya. Tidak akan pernah bisa. Tetapi apa yang terjadi ketika kita bersama dengan Yesus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, yaitu ketika Tuhan mengizinkan kita keluar dari zona nyaman, berjalanlah dengan iman. Sama seperti Petrus. Ketika dia keluar dari perahu, mungkin zona nyaman kita itu hari ini mungkin pekerjaan kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan itu ataupun kita keluar dari pekerjaan itu dan lain sebagainya, berjalan dalam iman, itu yang Tuhan mau. Sama seperti Petrus, tidak mungkin untuk berjalan di atas air, tapi dia lakukan hal itu karena dia berjalan dalam iman. Yang ketiga adalah fokuskan pandangan kita hanya kepada Yesus. Karena ketika fokus kita teralih, sama seperti Petrus yang dia merasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam. Nah, sama halnya juga dengan kehidupan kita, Bapak Yesus Saudara. Kalau kita fokus kita mulai terbelok, sudah bukan kepada Yesus lagi, tapi mungkin fokus kita sudah terlalu ke pekerjaan, fokus kita terlalu kepada kekayaan kita. Namun saudara-saudara, terkadang yang buat kita menjadi jauh dari Tuhan itu bukan karena sakit penyakit, bukan karena penderitaan, namun seringkali kekayaan kita, harta kita yang menyerupai angin sepoi-sepoi ini, Yesus Saudara. Jadi pagi hari ini mari kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Berjalan dalam iman, maka sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya tidak secara kebetulan kami mendengarkan firman-Mu, namun semuanya ada rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau berjalan dalam iman, kami mau menaruh segala hidup kami, harapan kami, segala rencana kami di tangan-Mu. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau tidak ada satu perkara pun yang tidak mungkin bagi Engkau. Dalam nama Yesus, dan terima kasih Hamba berdoa, setiap jemaat Tuhan yang tertahan dalam pelayanan ini, dimanapun mereka berada Tuhan, sehat dan kuat menjadi bagian mereka semua. Mata pencarian, usaha apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, keluarga mereka Engkau berkati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini kami mau jalankan setiap aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bagi kami, Engkau menuntun kami, memegang tangan kami, memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau, berjalan dalam iman. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.